Ya, kita mulai insyaallah. Kita lanjutkan bab tentang islahul bainan nas. Ya, bab mendamaikan di antara sesama manusia yang berselisih. Kita lanjutkan ke hadis dari Ummi Kulsum, ya. Hadis dari Ummi Kulsum, beliau adalah seorang sahabiah. Ya, perlu diketahui bahwa periwayat hadis itu bukan hanya dari kalangan laki-laki saja. Banyak periwayat hadis juga dari sahabiah, ya, dari perempuan, ya. Dan yang terbanyak adalah riwayat dari Aisyah sebagai seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan sehari-hari beliau, ya, ketika beliau ada di rumah, ya, makanya yang mengetahui Rasulullah di rumah siapa? Ya, istri-istrinya. Bagaimana dia bercengkrama dengan istrinya, bahkan beliau mandi juga ada dalam hadis-hadis dari istri-istri beliau. Nah, ini. Jadi kalau untuk mengetahui sehari-hari Rasulullah di rumah, maka yang terbaik adalah hadis-hadis dari istri-istri beliau. Tapi ketika Rasulullah ada di luar, ya, bersama dengan sahabat-sahabatnya, maka yang paling mengetahui adalah para sahabatnya. Jadi ini perlu diketahui, ya. Nah, oke, kita mulai. Hadis dari Awaan Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, yaitu meridhoi Ummi Kulsum. Qalat, berkata Ummi Kulsum, sami'tu. Nah, berarti beliau langsung mendengar, ya. Sami'tu, aku mendengar, kata Ummi Kulsum. Mendengar apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, laisal kadza'bu, ya, tidak termasuk pendusta. Perhatikan, laisal kadza'bul ladzi, ya, tidak termasuk seorang yang dikatakan pendusta, alladzi, yang yuslihul bainan nas, ya, yang mendamaikan sesama manusia, di antara manusia. Jadi, ya, kalau kita menjadi juru damai, maka bersikaplah adil. Ya, bersikap adil, tidak berat sebelah, walaupun yang sebelahnya punya kesalahan, berusaha kita tutupi. Soalnya nggak akan terjadi perdamaian kalau kita memihak salah satu pihak. Ya, maka kita menutupi aibnya dia dan kita mengatakan yang kebaikan di antara mereka. Jadi penting untuk mencapai sebuah perdamaian, ya. Cara untuk mencapai sebuah perdamaian adalah bagaimana kita, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Berkelihatan lagi nih. Ini baru nyampe nih. Kamu nyampe dari Pandeglang. Istri udah di sini sama. Oh, udah di sini. Berang ya? Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Cuman saya izin Pak, karena baru datang kan ya. Ya. Izin ya. Boleh. Maaf ya. Iya, Pak. Boleh. Enggak mau apa-apa cuma Ya, monggo. serah ini mau ngaji Ya. mau enggak. Jadi mendamaikan sesama manusia, pertama, seorang juru damai, maka kita tidak menjelekkan salah satu pihak. Ya. Kita mencari kedamaian, kita harus menutupi aib salah satu pihak yang bersengketa. Ini penting, ya. Jadi kalau kita sebagai juru damai tapi kita memihak salah satu orang, nggak akan jadi perdamaian. Maka di sini tidak dikatakan seorang pun dusta kalau kita menutupi aib. Ya, menutupi aib saudaranya, kita berusaha mendamaikan keduanya, menutupi aib, kita menceritakan kebaikan tidak keburukan, karena tujuannya untuk perdamaian. Kemudian apalagi selain itu, fayanmi, ya, fayanmi khairan, ya, menyampaikan kabar baik. Ya, menyampaikan kabar baik kepada seseorang dikatakan bukan seorang pendusta. Atau au yaqulu, atau dia mengatakan khairan, kebaikan. Ya. Menyampaikan kabar baik apa maksudnya Ustaz? Ya. Menyampaikan kabar baik maksudnya apa? Ya, menyampaikan kabar baik. Ya, misalnya ada seseorang yang misalnya ketika itu lagi resah gelisah, ya,
kita tidak tahu nih, ya. Tapi kan gosip-gosip beredar bahwa dia bla 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 bla. Iya, ya. Ya kita kuatkan dengan kabar baik saja. Walaupun kita sebenarnya Tahu. tahu gitu ya. Iya. Kita pelan-pelan menyampaikan. Itu bukan seorang pendusta, Alhamdulillah. ya. Karena karena niatnya dakwah. Niatnya baik, dakwah kita. Niatnya dakwah. Ya. Kalau kita beritakan secara terang misalnya, jadi dia tambah keruh suasananya. Ya. Kalau misalnya kita ngomong kelompok, misalnya kita ada suatu kelompok misalnya ya, ada suatu kelompok yang itu melakukan tindakan yang sangat kejam, Iya. ya. Kemudian ada seseorang yang mungkin dia cintai meninggal, kita ngomongnya pelan-pelan aja, ngomongnya kita agak sedikit menutupi, ya, karena ini untuk kebaikan, ya. Kita untuk menutupi kebaikan. Ini dusta sebenarnya, tapi dusta yang dibolehkan, ya, dusta yang dibolehkan. Kecuali nanti kalau hakim lain lagi ya. Kalau di pengadilan kita mencari kebenaran yang sebenarnya. Tapi kalau untuk mendamaikan sifatnya supaya tidak keruh suasananya, maka kita diperbolehkan untuk berdusta yang dibolehkan. Au yaqulu khairan, atau mengatakan kebaikan apapun, ya. Ya. Jadi sekali lagi kita berusaha mengatakan kebaikan, apalagi itu sesama muslim. Iya. Ya. Jangan kita mengatakan keburukan, ya, terhadap saudara semuslim kita, ya. Walaupun dia berbeda pandangan dengan kita, berbeda organisasi, berbeda apapun, ya. Jangan sampai kita mengatakan keburukan, ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya masing-masing, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kemudian ada tambahan di dalam fi riwayatin Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, ziyadah itu ada tambahan, ya. Qalat, berkata Ummi Kulsum, walam asma'hu, ya. Dan tidaklah aku mendengar, ya. Yurhisu itu keringanan, fi syai'in, dalam sesuatu, mimma yaqulu, ya, dari apa-apa yaqulu lahun nas, ya. Apa-apa yang dikatakan kepada manusia, illa fi salasin, ya, illa kecuali fi salasin, kecuali dalam 3 hal, yaitu apa saja? Al-harbu, peperangan. Peperangan itu, ya, kita kan pakai strategi, benar nggak? Iya. Ya, pakai tipuan nggak? Pakai tipuan. Contoh, Rasulullah SAW ketika perang Badar, jumlah kita dengan orang kafir itu beda jauh, ya. Beda jauh. Nah, strategi beliau adalah misalnya pada waktu malam hari dibuatlah lentera atau dibuatlah api-api sebanyak-banyaknya. Dikira kita jumlahnya banyak gitu ya. Iya kan? Nah, dikira jumlahnya banyak, padahal itu cuma Api doang. api aja. Api doang gitu ya. Nggak ada. Orangnya nggak ada, itu sebuah taktik, itu kan apa Metode namanya? banyak. Kebohongan, tapi kebohongan yang diperbolehkan. Kemudian waktu siang hari Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk menginjakkan kaki-kaki kuda. Kalau di padang gurun kan kelihatan jumlah orang kan? Iya. Kalau antum melihat, kalau pertempuran di gurun gitu kan, kan mereka di gurun rata-rata kan, itu kelihatan jumlah orangnya. Nah, supaya tidak kelihatan jumlah orangnya adalah menutupinya dengan cara apa? Menjejakkan kaki-kaki kuda, debu ke atas. Otomatis Gelap. orang nggak akan kelihatan jumlah kita berapa gitu, paham nggak? Kalau jumlah kita berapa bisa menjadi mereka tambah semangat orang-orang kafir itu. Dan ini bagian dari strategi dalam peperangan. Jadi kedustaan di dalam peperangan, ya, sebuah taktik, ya, itu diperbolehkan. Ya. Kemudian dikatakan di sini, ya, selain itu, ya, jadi ini rusuh keringanan, ya, rusuh keringanan. Wa islahal bainan nas, dan mendamaikan di antara sesama manusia. Jangan sampai kita mendamaikan sama manusia. Misalnya si A ngomong begini, kamu benerin, iya emang dia begitu. Ya mau gimana bisa damai? Dianya tambah panas yang satu pihaknya, ya nggak? Bener nggak? Nggak bisa. Kalau mendamaikan orang ya nggak gitu caranya. Iya saya lihat juga kamu melakukan itu. Kamu kemarin melakukan, nah ya udah, satu orang yang nggak akan damai selamanya. Ya sudah, kita tengahi dengan cara apa? Ya dengan cara kita, saya nggak lihat kok, saya nggak seperti itu kok, ya. Itu dusta, tetapi yang diperbolehkan tujuannya untuk mendamaikan. Nah, apalagi selanjutnya
Wa hadisa rajulu al-imra'atuhu, ya, imra'atuhu, ya, ucapan laki-laki kepada istrinya. Nah, misalnya ucapan, sebenarnya makanannya nggak enak nih. Makanannya nggak enak, kita ngomong yang baik-baik aja, bener nggak? Ya, sekali-kali muji istri lah. Jujur ya, Rasulullah adalah orang yang suka memuji istrinya, ya, dalam keadaan apapun selalu memuji istrinya. Dan itu jauh kita kalau sama Rasulullah jauh. Rasulullah itu suka memuji istri, apapun yang dilakukan oleh istrinya dia senang dan selalu berterima kasih. Alhamdulillah sudah disediakan, ya, terus kemudian dia bisa bercengkrama dengan baik dengan istrinya, walaupun istrinya beda jauh misalnya umurnya. Contoh dengan Aisyah, Rasulullah dengan Aisyah beda jauh umurnya, tetapi dia bisa berkomunikasi dengan baik. Bahkan waktu beliau menikah kan beliau tidak langsung menyatu dengan Aisyah, dia bisa bermain seperti layaknya anak-anak. Bisa nggak kita gitu? Insyaallah bisa. Rasulullah yang mungkin seumuran dengan saya lebih bahkan bermain layaknya seperti anak. Dan dilihat oleh para sahabat yang lain. Subhanallah. Rasulullah ketika mandi apa sama Aisyah? Guyur-guyuran. Mandi itu guyur-guyuran. Mandi bersama. Hadis-hadis dari Maimunah juga sama. Bekas mandinya Maimunah dipakai juga oleh Rasulullah. Tapi tetap dia pakai basahan ya. Telanjang. Ya, tetaplah pakai basahan. Telanjang. Bedanya di situ. Ya, bedanya di situ. Jadi inilah ya yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana luar biasanya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari beliau. Ya. Nah, kemudian perkataan istri kepada suaminya. Ya. Ya, misalnya suaminya itu sebenarnya nggak ini banget ya, tetapi dia selalu mengatakan bahwa suamiku adalah orang yang paling hebat, orang paling luar biasa. Ya, itu sebenarnya pujian yang tujuannya supaya membangkitkan semangat suaminya. Padahal sebenarnya nggak segitu-gitu banget sih. Ya, tapi kan kita senang dipuji. Kita aja senang dipuji, apalagi sama orang lain, apalagi dengan istri kita sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Bahkan ini diperbolehkan, kedustaan ya diperbolehkan, omongan suami kepada istrinya, ya, dan istri kepada suaminya, ya, seperti itu. Nah, ini hadis ini ya, hadis yang diriwayatkan tambahan dari Imam Muslim ya dalam kitabnya. Kemudian selanjutnya Wan Aisyah radhiyallahu anha, ini dari ibunda kita, Ibu Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendengar ya sauta husumin, ya, suara yang apa namanya ya, suara orang bertengkar. Husum orang yang bertengkar. Jadi dia ya Rasulullah mendengar suara orang yang bertengkar bil babi, di depan pintu rumahnya. Jadi ketika mau di depan pintu rumahnya dia mendengar ada seorang yang bertengkar dengan hebatnya. Aliyatan aswatuhuma, aliyah itu ketinggi, saut itu suaranya. Jadi pertengkaran itu suaranya tinggi banget. Jadi keduanya berteriak-teriak gitu loh. Ya, suaranya tinggi. Dia keduanya nih ya. Aliyatan aswatuhuma. Jadi keduanya berteriak-teriak ya dengan suara yang keras. Wa idza ahaduhuma, nah ketika salah satu yastaudiul akhar, ya, meminta, ya, ini permasalahan masalah hutang. Maka hati-hati teman-teman tentang hutang. Hutang itu sekali lagi hal-hal yang bukan pokok itu janganlah berhutang. Ya. Pokok apa? Pendidikan sekolah boleh pendidikan sekolah kita nggak punya nih, nggak punya sama sekali, kita usahakan uangnya kurang, itu boleh. Untuk makan itu boleh, karena Rasulullah pernah berhutang tapi masalah pokok. Tapi kita berhutang bukan masalah pokok, beli mobil bukan masalah pokok kan? Pengen dilihat orang, panas melihat orang beli sesuatu, ya kan? Ini hati-hati terima istri nih.
akhirnya kreditannya banyak, bener nggak? Ini perlu diingatin ya. Itu penting nggak? Udah punya penggorengan, beli penggorengan yang lain, ya kan? Penggorengan yang mahal karena sebelahnya beli yang mahal, padahal fungsinya sama aja kan? Iya. Bener nggak? Ini tolong diingatkan istri-istri kita jangan terpengaruh dengan hal seperti karena itu bukan yang pokok. Ya, jangan terpengaruh dengan tetangga sebelah yang beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ya, dengan berhutang. Kalau punya uangnya malah lebih baik, gak apa-apa. Kita punya uang nih, kita beli ya. Kan nggak dengan, tapi takutnya nanti membebani diri kita. Akhirnya kreditan tiap hari ada datang ke rumah. Nah ini kan jadi kita bingung sendiri, nggak bisa ngatur keuangan. Kenapa? Banyak hutang. Nah ini masalah hutang ini luar biasa ya. Makanya terjadilah pertengkaran seperti ini. Jadi ahaduhuma yastaudiul akhar ya. Jadi salah satu orang dari keduanya itu yang bertengkar itu meminta ya menghapus sebagian hutangnya. Wa yastarfiquhu dan bersikap lunak. Jadi ya bersikap lunak ya, jadi bersikap lunak kadang-kadang ya tergantung ya. Jadi bersikap lunak mungkin dia nagihnya tiap hari dan sebagainya dan sebagainya ya. Fisaiin dalam hal sesuatu wa huwa yaqulu dan dia mengatakan ya wallahi la af'al ya. Jadi dia minta keringanan tapi apa yang dikatakan yang lainnya ya yang bertengkar itu wallahi demi Allah la af'al aku nggak mau akan apa pertama menghapus hutang-hutang kamu dan yang kedua yaitu apa bersikap lunak sama kamu gitu loh ya. Nah ini fahoroja alaihima maka Rasulullah keluar kepada keduanya ya fahoroja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah keluar ya. Jadi keluar kan mendengar suara keributan itu akhirnya dia keluar dari rumah ya. Faqala maka beliau berkata atau bersabda ainal muta'alli ya. Siapa yang bersumpah Allah atas Allah ya la yaf'al ya tidak akan melakukan makruf perbuatan yang ma'ruf. Masya Allah. Jadi kita nggak boleh bersumpah untuk berbuat yang jelek. Jangan ya, sumpah itu nggak boleh sembarangan. Ini kan sampai bersumpah saya nggak akan meringankan kamu. Jadi bisa jadi orang ini memang kesulitan ya. Jadi kalau orang ini benar-benar kesulitan apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini kan orang sekarang sulit semua kan. Daya belinya turun. Coba sekarang yang beli juga jarang kan, nggak sebanyak dulu kan? Ya benar nggak? Kamu gimana? Benar kan? Enggak ya? Normal aja. Alhamdulillah kalau normal aja, syukur ya kita bersyukur. Tapi daya beli yang lainnya turun. Karena apa? Banyak PHK, banyak yang dirumahkan. Akhirnya dia mengurangi konsumsi kan. Sedangkan hutangnya ada, hutang cicilan rumah, hutang mobil, hutang motor, ya pusing kan. Nah menghadapi kayak begini, sesungguhnya kita apa? Ini kan bukan karena dia memang menolak, dia sadar punya hutang, tapi keadaan begini dia nggak mungkin bisa bayar gitu. Kalau kondisi normal dia pasti akan bisa bayar. Maka kita mengetahui hal ini kita harus paham. Kalau bisa kita bebaskan sebagian hutang kalau kita mampu, kita masih ini ya, atau nanti aja dibayarnya gitu loh. Ketika saatnya sudah normal kembali. Nah, jangan sampai seperti ini. Rasul mengatakan siapa yang mengatakan nggak boleh wallahi, dia mengatakan sampai wallahi la afal, aku tidak melakukan hal demikian. Kalau itu saudaranya sendiri gitu loh. Ya. Kemudian faqala maka laki-laki yang mengatakan wallahi la af'al, saya tidak akan melakukan itu, mengatakan ana ya Rasulullah, yang mengucapkan itu saya. Ya. Apa kata Rasul? Falahu maka baginya ayyudzalika ahabba. Ya. Apa yang dia cintai, apa yang dia suka. Dia mengatakan itu maka sama aja dia ya laf af'al ya, berarti dia jelek gitu loh. Paham enggak? Jelek. Kan dicintai. Apa yang dia suka dia mengatakan saya nggak akan bantu, nggak akan menolong dia, nggak akan mengurangi hutangnya, padahal dia kesulitan banget gitu loh.
Jadi kita harus lihat kesulitan banget enggak? Keadaan begini dipaksa bagaimana dia untuk membayar hutangnya dalam keadaan seperti ini? Sulit. Padahal dia nggak pernah semungkin dalam hariannya dia nggak pernah melakukan itu gitu. Maksudnya dia nggak pernah ngemplang utang, tapi saat ini memang dia nggak bisa bayar. Nah, kita harus sadar nih orang yang mengutangkan ya. Kecuali emang dia nggak mau bayar sama sekali, itu beda posisinya. Dia punya hutang melengos sama kita, merasa nggak punya utang, ketika ditagih malah lebih marah dia daripada kita. Nah itu beda ya. Tapi ini keadaan memang sedang kesulitan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya masing-masing. Nah, di sini Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan makna dari kata yastaudi'uhu ya, yas'aluhu yaitu meminta ayyadoa. Ayyadoa itu menghapus anba didainah. Ya. Yas'aluhu yaitu meminta kepadanya ayyadoa, untuk ya doa itu untuk menghapus anhu darinya, ba'do itu sebagian, dainihi itu hutang. Itu makna kata yastaudi'uhu. Paham ya? Wa yastarfiquhu maknanya yas'aluhu ya, meminta ar-rifqa itu bersikap lunak. Mana ar-rifqa bersikap lunak ya. Al-muta'alli ya, itu al-halif, orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah, al-halif, orang yang bersumpah ya, seperti itu. Itu maknanya. Kalau Imam Nawawi kata-kata yang sulit itu biasanya beliau memudahkannya caranya dengan kata-kata yang dipahami secara umum dalam bahasa Arab. Oke, selanjutnya Wan Abil Abbas ya, Sahal ibnu Sa'adil As-Sa'idi ya, radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW balagu an Bani Amr ibnu Auf ya, jadi dia sampai berita kepada Nabi bahwa sesungguhnya Bani Amr bin Auf ya, karena bainahum sarrun ya. Jadi Bani Amr bin Auf itu di antara mereka terjadi perselisihan. Ya, terjadi perselisihan di Bani Amr bin Auf. Ya, faharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah keluar ya, yuslihu bainahum, untuk mendamaikan di antara mereka, di antara Bani Amr bin Auf. Ya, fi unasi ma'ahu, dengan beberapa orang yang ikut bersamanya ya. Fahu bisa Rasulullah ya, maka Rasulullah akhirnya tertahan karena berusaha mendamaikan keduanya. Beliau tertahan ya, karena menyelesaikan permasalahan itu nggak sebentar ya, karena kan ya harus tahu semuanya. Nah, ini tertahan. Fahanatil sholah, dan waktu sholat sudah tiba. Nah, ini. Nah, waktu sholat sudah tiba, tapi dia tertahan. Nah, keadaan seperti itu apakah sholat dulu atau gimana? Nah, ini dasar. Nah, ini dasar. Ini paham, kita harus paham hukum di sini. Jadi Rasulullah sedang tertahan masalah sesuatu ya, kemudian tertahannya dia dijamu kan, mungkin selesai dijamu. Kalau udah dijamu, masa kita langsung udah saya sholat dulu ya? Udah jamu di depan ya, udah ada makanan, makan apa sholat? Ayo. Kalau antum udah dijamu, kemudian ada Allahu Akbar, makan dulu. Apa ini? Apalagi kita tamu, menghormati tuan rumah. Nah, ini jadi Rasulullah tertahan karena itu, ya. Sedangkan fahanati sholat, sedangkan waktunya sudah sholat. Faja'a Bilalun, nah maka datang Bilal ila Abi Bakar, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Maka Bilal datang kepada Abu Bakar. Faqala, maka berkata Bilal, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna Rasulullah SAW qad hubisa,
bahwa sesungguhnya Rasulullah sedang tertahan karena ya sedang ada di rumahnya Bani Amr, ya. Fahanati sholat, maka sedangkan ini sudah waktunya sholat. Kata siapa? Bilal. Kata Bilal, ya. Bilal itu orang, ya. Bilal itu orang, ya, bukan orang yang azan namanya Bilal. Salah kaprah. Bilal itu muazzinnya Rasulullah, namanya Bilal, ya. Bilal dan Ummi Maktum. Nah, itu ada dua, ya. Itu Bilal maksudnya itu muazzinnya Rasulullah. Jadi Bilal, ayo naik Bilal, itu Bilal nama orang. Jadi jangan salah, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bilal bertanya, "Fahalaka anta umma?" Apakah engkau akan mengimami anas manusia? Nah, karena sudah tiba waktu sholat, si Bilal tidak mendatangi Nabi karena Nabi sibuk dan Nabi dilenginian, dia datang kepada Abu Bakar. Nah, kemudian ketika dia Abu Bakar, ini sudah waktu sholat, apakah kamu mau mengimami? Apa jawab Abu Bakar? Ya. Nah, qala berkata Abu Bakar, "Na'am, in syi'ta, jika kamu mau." Ya saya akan mau ngimamin, ya kan? Karena sahabat sudah pada nunggu. Nah, seperti itu. Faqama Bilal, maka Bilal iqamat ya, baca qomat, ya. Ya, qomat Bilal salat, wa taqaddama Abu Bakar, ya. Kemudian Abu Bakar maju ke depan, fakabbaro, maka dia bertakbir. Fakabbaro, Allahu Akbar. Wa kabbaron nas, maka diikuti oleh takbirnya manusia yang lain di belakangnya. Fakabbaron nas. Nah, paham di sini? Perhatikan. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kan Rasulullah sudah selesai di sana. Fajaa, maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi, dengan berjalan fi sufufi. Nah, di saf-saf salat. Nah, sekarang pertanyaan, Rasulullah kok berjalan di antara saf-saf salat? Dibolehkan nggak sih sebenarnya? Nah, ini hukum. Ini salat nih, ada imam udah Allahu Akbar, di sini penuh. Kita boleh nggak jalan di sini? Gimana? Udah Allahu Akbar kan? Jamaah udah ada saf. Safnya sampai sini, kita di sini nih. Antum masuk ke sini, ada tempat kosong udah sana, nah, 16 situ tuh. Lewat sini boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Inilah kita belajar sutroh. Maka kenapa kita pentingnya sutroh? Sutrohnya kita, sutrohnya makmum itu ngikutin imam. Imam di depannya itu sutrohnya. Jadi kalau kita jalan di antara makmum, ya boleh. Nggak boleh dihalangin. Misalnya ada orang yang halangin, lah kita imamnya di depan, udah di depan. Jadi kita jalan misalnya ini banyak orang. Ini banyak orang. Kita jalan di sini. Nggak apa-apa, di situ kosong. Cuma nggak umum, di sini kaget orang. Harus belajar dulu ngaji. Karena bodoh. Harus belajar. Jahil. Inilah kenapa kita pentingnya belajar thalabul ilmi di sini. Karena Rasul melakukan itu. Kenapa? Yang jadi sutrohnya itu adalah ini depannya imam. Nah, kita nggak boleh melakukan depannya imam. Nih sutrohnya di sini. Nah, kita nggak boleh. Tapi kalau di sini kita berjalan, misalnya antum batal, ya kita batal, itu nggak ada masalah. Antum batal, ya antum jalan begini di depan, itu nggak masalah. Kita sutrohnya di imam. Boleh, ngerti ya? Ini dicontohkan oleh Rasul berjalan, ya ke depan. Ke depan. Perhatikan, Rasul berjalan ke depan. Berarti melewati sop-sopnya para sahabat. Iya, sopnya makmum. Berarti yang lagi sholat. Iya, makmum lagi sholat. Kan ada imamnya kan Abu Bakar. Abu Bakar kan ngimamin kan, karena Rasulullah tadi tertahan. Ya, Rasulullah tertahan. Nah, dia lewat orang ke depan. Yang lagi sholat. Jangan ditahan. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan.
hatta qama fi shaf, hingga dia Rasulullah sampai ke depan shaf. Nah, ke depan shaf. Ya mungkin ada yang begini dia masuk di dalamnya. Nah, ini ya. Fahadan nas fi tasfiq. Nah, tahu bahwa Rasul ada di sana, ya, Rasul ada, para sahabat tepuk tangan. Paham ini? Tasfik itu tepuk tangan. Ingetin si Abu Bakar, ingetin sahabat Abu Bakar yang sedang jadi imam. Ah, ini, ya. Perhatikan di sini, ini hukum nih, banyak orang yang nggak paham nih sini, ya. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Yo. Abu Bakar. Bahkan Abu Bakrin layal taftu. Jadi dia tidak menoleh. Kan nggak ngerti dia begini ngapain gitu. Dia tidak menoleh di sholat, di dalam sholatnya. Nggak ngerti. Iya betul. Paham ya? Abu Bakar tidak menoleh. Nah, falama aksaron nas, maka tatkala banyakan manusia fitasfik, ya. Nah, kebanyakan manusia tepuk tangan semua. Ya, tepuk tangan semua. Akhirnya atafata, ya. Altafata, akhirnya Abu Bakar menoleh. Iya dong, kalau semuanya akhirnya Abu Bakar apa? Noleh. Hah? Pas noleh, apa yang terjadi? Ayo, apa? Rasulullah. Ya. Faidah Rasulullah, ternyata ada Rasul. Yang kita yang noleh, ada Rasul. Apa yang dilakukan Rasul? Fa asyara ilaihi, maka Rasulullah memberi isyarat kepada Abu Bakar untuk apa? Untuk lanjutin aja. Paham ya? Udah lanjutin aja. Fa asyara, maka memberi isyarat ilahi kepadanya, ilahi kepada Abu Bakar. Rasulullah memberi isyarat kepada Abu Bakar. Udah lanjutin aja, gitu. Maksudnya isyarat nggak boleh ngomong kan, ya, sholat itu nggak boleh ngucapin selain bacaan sholat. Batal kita pakai bacaan sholat, bacaan di luar sholat. Jadi dia pakai isyarat, lanjutin. Maksudnya nggak ngomong, isyarat lanjutin saja jadi imam. Apa yang terjadi nih? Ayo. Farofa'a Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengangkat yadahu, tangannya, fahamidallah, dan memuji Allah, faroja'a kohkoro, dan dia akhirnya mundur, ya, kembali mundur, waro'ahmu, di belakangnya, hatta qoma fisof, sehingga dia ada di depan sofnya bareng sama Nabi. Perhatikan di sini. Jadi mengganti sof boleh nggak? Boleh. Mengganti imam boleh nggak? Boleh. Ini jadi hukum juga. Jadi hukum, ya. Ya. Kemudian fatakot dama Rasulullah, maka Rasulullah maju. Ya nggak ada jadi imam, nggak mungkin kan? Sekarang Abu Bakar mundur, ada Rasul. Masa Rasulullah nggak maju? Pasti Rasul maju, ya. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasolli, ya. Fasolla linnas, maka dia bersolat bersama manusia yang lain. Falama farago, maka tatkala selesai akbala ala nas. Nah, perhatikan di sini nih. Rasulullah ba'da solat yang menghadap ke arah sahabat. Ingat ya. Karena ini bukan masalahnya penting. Dia harus memberitahukan hal yang penting. Itu lebih utama daripada zikir. Ini kan penting nih, masalahnya penting nih, ya kan? Ketimbang ini kan biasanya orang kalau udah pada habis sholat kan pada lari semua kan, pada pergi masing-masing. Nah, Rasulullah langsung setelah selesai sholat, dia menghadap ke arah para sahabat. Apa yang dia lakukan? Ya, falamma farago akbala ala nas, maka ketika selesai sholat, akbala ala nas, maka dia menghadap kepada manusia, faqala, maka dia bersabda. Perhatikan di sini. Ya ayyuhan nas, ya, wahai manusia, ya, malakum hina nabakum syai'un fis shalah, ya. Apa sih, kenapa yang terjadi sesuatu di dalam sholat ini? Akhadtum fit tasfiq, sedangkan kalian itu melakukan tepuk tangan.
Innamat tasfiq linisa. Tepuk tangan itu bagi perempuan. Ya, perhatikan nih, ini hukum nih. Ya. Jangan tepuk tangan. Kenapa? Kalau bagi laki-laki bukan tepuk tangan, tapi apa? Subhanallah. Nah, jadi tasfik itu bagi perempuan, linisa. Manabahu, ya, syai'un, apabila terjadi sesuatu fi sholat, falyaqul, maka kamu katakanlah, mengucapkan apa? Subhanallah. Imam salah sholatnya, baca subhanallah. Kurang ininya, baca subhanallah. Nggak paham-paham, baru kita baca. Misalnya kalau misalnya itu kita langsung bisa artikan. Misalnya kalau imam salah, bacaannya kita perbaiki langsung. Tapi dia misalnya kurang dalam rakaatnya atau apa, kita baca subhanallah, ya kan? Nah itu harus dipahami. Imam juga harus paham ilmunya ini, ya. Ya, seperti itu. Falyaqul subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul. Jadi bahwa sesungguhnya, ya, seseorang itu dia tidak akan, seseorang itu tidak akan mendengar ketika kecuali mengucapkan subhanallah. Kalau tepuk tangan itu Abu Bakar dengar nggak paham dia kan? Ini apa sih yang di belakang saya? Ya kan? Tapi kalau subhanallah dia akan koreksi. Ada apa? Paham ya? Kalau ada yang mengucapkan subhanallah, pasti imam akan melakukan koreksi. Ya. Maka ketika dia mengucap subhanallah, ya kecuali tafata, jadi dia pasti akan menoleh, gitu ya. Kemudian dia mengucapin apa lagi? Ini kepada manusia kan udah jelas ya. Jadi tidak boleh melakukan tepuk tangan bagi jamaah laki-laki. Ketika ada kesalahan atau ada apapun, maka mengucapin subhanallah. Nah, kemudian Rasulullah juga mengucap kepada Abu Bakrin, ya, mana akaan tusalli binas hina asyartul ilaika. Apa yang membuat kamu, ya, menolak, ya, antusoli untuk sholat binas di antara manusia ketika asyartu ilaika, padahal aku telah memberi syarat kepada engkau untuk supaya lanjutin. Kenapa dia harus mundur gitu? Nah ini juga dia Rasulullah mengucapkan ini kepada Abu Bakar di hadapan para jamaah. Biar jamaah tahu hukum. Ingat ya, biar jamaah tahu hukum. Tugasnya imam itu bukan hanya memimpin sholat. Kalau ada yang salah, maka harus diperbaiki, harus katakan langsung. Ya, katakannya bukan waktu sholat, tapi ba'da sholat. Nah, jadi Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, kenapa sih kamu, ya, menolak untuk sholat bersama dengan manusia ketika padahal aku sudah memberi syarat kepada engkau, ya, seperti itu. Faqala Abu Bakar, ya, maka berkata Abu Bakar, makana yang bagi libni Abi Quhafat, ya. Jadi apa kata Abu Bakar? Tidaklah, ya, sepantas bagi anak dari Abu Quhafat, ya, ayusoli, ya, untuk sholat atau mengimami binas manusia baina yadai Rasulillah, padahal ada di dia itu di hadapan ada Rasulullah. Jadi dia merasa nggak pantas. Makanya di sini dia mesti gitu. Merasa nggak pantas. Saya nggak pantas nih saya jadi imam, bacanya masih jelek. Sadar diri gitu loh. Ya, sadar diri. Tahsin saya masih belum bagus. Sadar diri. Nah, itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi dia nggak, jadi bahkan perlu diketahui ya, kalau kita sholat misalnya ini Ibnu Abbas itu sholat, kalau misalnya bersama ketika dia sholat malam, Rasulullah biasanya bersama di samping dia, paham sini, sejajar kan? Sebenarnya sejajar, tapi Ibnu Abbas nggak mau, dia mundur sedikit, dia merasa nggak pantas. Rasul masa berada disamain sama saya, paham nggak? Nah, itu. Tapi nggak jangan jauh-jauh gitu ya, jangan jauh-jauh. Nah, seperti itu. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini jadi dasar hukum, ya.
Jadi banyak nih masalahnya di sini yang kita bisa jadi dasar hukum. Apa saja coba? Pertama, apa nih? Ayo di dalam hadis ini. Satu untuk menegur imam tuh subhanallah. Dari dulu, dari atas dulu. Di atas Pertama, bisa melewati saf. Rasulullah tertahan. Oh itu. Rasulullah tertahan karena apa? Karena ada masalah mendamaikan sama manusia. Tertahannya kenapa? Karena disuguhi makanan. Boleh itu. Nah, ketika ada disuguhi di depannya ada makanan, kemudian ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena makanan sudah disediakan, maka kita mendahulukan makanan, ya. Nah, kemudian karena waktunya sholat, para sahabat tetap yang lainnya tetap sholat ya berjamaah. Yang mimpin siapa? Bilal meminta Abu Bakar. Berarti keutamaan Abu Bakar di antara para sahabat yang lain. Ini perhatikan. Ada keutamaan Abu Bakar di antara para sahabat lainnya. Kenapa para sahabat memilih Abu Bakar? Padahal ada sahabat-sahabat besar yang lain, ya kan? Berarti ada keutamaan dari diri Abu Bakar. Nah, kemudian yang ketiga apa lagi? Ayo, ketiga. Nah, Rasulullah selesai dia mendamaikan, dia datang sedangkan sholat masih ada. Rasulullah berjalan di antara sof-sof. Jadi kalau sholat sudah ditegakkan, kita jalan di antara sof-sof dibolehkan. Karena apa? Yang jadi sutrohnya adalah depan imam. Depannya imam. Ini hukum juga nih, dipahami. Yang jadi itu adalah depannya imam. Jadi kalau kita misalnya sudah waktu sholat, kita berjalan, ada imam di depan, kita berjalan di antara ini diperbolehkan. Antum batal ke belakang, jalan di antara para sof nggak ada masalah. Ya. Nah, ini kaitannya dengan hukum, ya, seperti itu. Apalagi? Oh, Ustaz, sebelum ini Pak, belum Ya. sholat ini. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian sahabat menegur dengan tepuk tangan. Nah, tepuk tangan, padahal bagi laki-laki bukan tepuk tangan, tapi mengucap subhanallah. Apa kata Rasul? Tepuk tangan itu miliknya perempuan. Ya, teguran kepada para sahabat. Apalagi Rasulullah selesai sholat ketika ada permasalahan, ya, yang utama, ya, pilihan antara zikir atau dia menjelaskan masalah ini, maka pilihannya adalah menjelaskan masalah, sehingga para sahabat tahu semua. Maka ketika itu dia menghadap ke arah para sahabat, dia mengatakan bla 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 bla, ya, bahwa ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Itulah yang dilakukan oleh imam, ya, seperti itu. Nah, itulah hukum-hukum yang harus dipahami, dan hadis ini hadis sahih, ya. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya, ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.